Huh? 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 Laban al Yau Ready. Pisau mania. Pisau mania. Pisau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Harina dengan NIM 860344987, mata kuliah Filsafat Ilmu, Prodi PGSD, UPBJJ, Universitas Terbuka, Palembang, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Simak video saya sampai habis. Pendahuluan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar filosofis yang sangat penting. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membantu karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Di era digital saat ini, pendidikan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan seperti pembelajaran daring, perkembangan teknologi informasi, literasi digital, serta perubahan karakter peserta didik. Oleh karena itu, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk diterapkan sebagai pedoman dalam menghadapi isu-isu pendidikan kontemporer. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar penopangan atau tiang utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam membangun proses pembelajaran yang terarah, bermutu, dan berkarakter. Dalam pendidikan nasional, pendidikan menjadi pedoman dalam bentuk manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tanpa adanya pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengumumkan 3 prinsip utama, yaitu 1. Ingarso sung tolodo. Artinya, di depan memberikan teladan, guru atau pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun moral. Kedua, ing madya mangun karso. Artinya, di tengah pembangunan semangat, guru harus mampu menjadi motivator dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta mendukung perkembangan peserta didik. Yang ketiga, tut uri handayani. Artinya, di belakang memberikan dorongan, guru harus memberikan dukungan dan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara harmonis, demokratis, dan berorientasi pada perkembangan karakter peserta didik. Ketiga, relevansinya dan tantangan di era digital. Di era digital, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dalam pembelajaran daring. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Relevansinya yaitu guru memberikan teladan dalam etika digital dan penggunaan media sosial. Guru harus membangun semangat belajar peserta didik melalui pembelajaran kreatif berbasis teknologi. Guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Tantangannya, kurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran daring. Rendahnya literasi digital sebagai peserta didik dan pendidikan. Penyalahgunaan teknologi dan sosial media, menurunnya karakteristik disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Pada contoh aktual dapat dilihat pada penggunaan platform pembelajaran digital seperti Google Chrome, Zoom, dan media pembelajaran interaktif lainnya yang membantu pengawasan dan pendampingan karakter peserta didik. Yang keempat, relevansinya terhadap pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter, etika, dan moral peserta didik. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, guru harus mampu menjadi teladan, motivator, sekaligus pembimbing bagi peserta didik agar dapat menggunakan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemaparan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital dapat membantu menciptakan pendidikan yang berkarakter, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan, pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sung tolodo, ing madya mangun karso, dan tuti wuri handayani masih sangat relevan diterapkan dalam era digital saat ini. Sekianlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika kurang jelas dan tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban al Yau Ready.